Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini tanggal 5 Desember 2023, bocah belajar tani melakukan proses perlakuan untuk menunjang proses pemupukan pertama atau susulan pertama untuk tanaman bawang merah di usia 12 HST. Jadi hari ini 10 HST dan rencana dipupuk di 11 HST ini gitu loh. Ini panjang daun sudah hampir 1 jengkal. Jadi ini segini untuk daunnya. Nah, kemudian dilakukan penyosrokan atau didangir lur. Jadi kalau di sini pendangiran menggunakan bambu runcing. Kalau menggunakan bambu runcing lebih aman karena kedalamannya itu bisa diatur hampir sama, juga tidak merusak daun. Dan ini juga setelah diuji coba beberapa kali metode, ini metode tercepat dan teraman menurut versinya bocah belajar tani, atau mungkin juga karena tangan-tangan pekerjanya ini cocok menggunakan bambu runcing. Jadi kalau yang dulu-dulu bocah belajar tani itu kalau melakukan pendangiran itu menggunakan ini loh. Nah, ini sosrok garis. Ini biasa juga bisa kita lakukan pendangiran menggunakan ini. Cuma kalau ketinggian daunnya terlalu, ini bisa merusak. Hanya untuk susulan pertama kalau yang ini. Tapi kalau sudah susulan kedua, tetap kita gunakan bambu runcing. Pernah juga menggunakan yang egrek seperti ini, kita perlihatkan. Nah, ini besi yang dibengkok dan dibikin mata di ujungnya. Ini pakai besi. Ini juga sudah. Jadi kalau teman-teman tanya metodenya, sudah pernah diuji coba semua. Nah, ini metode teraman menurut bocah belajar tani. Kemudian settingan pemupukan. Nah, banyak sekali petani itu yang bertanya usia berapa dipupuk. Nah, ini sebenarnya kalau di analisa itu harusnya petani sudah mulai mengerti, sudah mulai paham bahwasannya usia pemupukan bawang itu tidak bisa distandarkan hari. Jadi jangan sekali-sekali menstandarkan pemupukan itu dengan hari. Tapi silakan teman-teman menstandarkan usia pemupukan itu dengan metode pengamatan. Jadi kalau tanaman bawang merah itu sudah tinggi daunnya sekian dan sudah 100% tumbuh, itu bisa dilakukan pemupukan susulan. Katakanlah tumbuh 7 hari sudah sekian, ya berarti sudah bisa dilakukan susulan pertama. Ada kalanya karena benih itu tumbuhnya agak lama, walaupun benihnya tua. Per hari ini pun benih tua pun itu masih tunasnya masih kelihatannya belum hijau. Seperti halnya ini Labuan 3. Ini belum terlihat tunas hijau. Ini masih tunasnya masih putih. Ini kemarin kita peges sedikit. Dan di 10 hari ini harusnya sudah bisa dipupuk. Itu tandanya pertumbuhannya juga cepat. Jangan distandarkan usia pemupukannya dengan usia kalau untuk bawang merah, tapi standarkan dengan kondisi di lapangan atau tingkat pertumbuhan dari bawang merah. Ini lur, kalau bibit itu tua pun ini juga warnanya kuning seperti ini lur. Ini banyak yang kuning warnanya lur. Ini bisa terjadi akibat kelebihan unsur magnesium juga bisa. Ini pertumbuhannya cepat, warnanya daunnya kuning. Padahal yang lainnya hijau. Ini kuning semua lur, banyak yang kuning lur. Ini Labuhan 3 bibitnya. Jadi usia dormansinya itu antara 5 bulan. Nah, untuk jumlah pupuk ini bibitan 350 kilo ini biasanya satu kali pupuk itu minimal 100 kilo kalau bocah belajar tani. Musim kemarau
musim penghujan hampir sama. Bedanya kalau musim kemarau itu kita lebih tambah durasi pupuknya 1 kali, jadi bisa 5 kali pemupukan. Kalau musim penghujan ini kita hanya 4 kali. Dan settingan pupuknya sedikit ada perubahan. Karena ini sudah sering terjadi hujan, maka nanti dimungkinkan penggunaan ZA-nya dikurangi. Tapi untuk fosfatnya kita tambah. Nah, rencana pemupukan nanti kita gunakan pupuk organik produknya Fedwin yang seperti kemarin kita konten itu diimpor dari Belanda. Ini kita gunakan nanti untuk Fedwin. Kita mix NPK 16 Mutiara, kita mix dengan KSP tawon lagi. Walaupun dasarannya kemarin kita sudah KSP tawon, ini dasarannya 1 kuintal. Kita akan tambahkan nanti untuk KSP tawon lagi. Dan kita tambahkan untuk pupuk pembenah tanah. Jadi kita gunakan pembenah tanah, itu sudah produk jadi, kita beli di toko. Kalau merek itu pembenah tanah sebenarnya banyak sekali lor. Di toko-toko pertanian itu seperti dia biasa tercatatnya itu di situ kandungannya CaCO3, magnesium dan seperti itu lor. Intinya kalau di toko pertanian belinya pembenah tanah. Kalau merek itu saya juga masih simpang siur karena banyak sekali merek lor. Itu produk-produk CV, adapun produk PT juga tidak semua tempat itu ada. Untuk itu kita menyebutnya pembenah tanah saja lor. Nah, kita nanti rencana gunakan 50 kilo. Terus kemudian NPK 16 nya kita 50 kilo. Terus untuk Fedwin-nya 20 kilo. Dan nanti kita tambah KSP nya 50. Jadi ini pupuk pertamanya ini full. Ini bisa sampai 2 kuintal lur. Kalau untuk pupuk yang kimianya 1 kuintal kurang. Tapi kebanyakan yang organik lur nanti. Kita mau cetak bawang ini super lur. Ini mumpung cuaca juga masih mendukung. Jadi walaupun sering terjadi hujan tapi tingkat mataharinya juga masih sangat mendukung. Tapi awas buat teman-teman untuk jaga-jaga cuaca yang seperti ini. Biasa serangan hama ulat itu masih banyak terjadi. Nah, menginjak metode pola tanam, ini per hari ini belum satu pun kita temukan telur ulat lur, telur ngengat sampai daun sekian. Ini belum nampak ada telur ngengat. Ini masih aman. Hanya saja ada seperti ini lur. Ini agak pucuknya kering seperti ini. Efek karena kemarin kita peges sedikit. Ini terpotong, yang tunasnya agak tinggi dia terpotong. Sehingga daunnya itu agak ada pucuk kuning sedikit lur. Tidak masalah. Ini nanti semoga bisa lekas ganti daun dan membentuk batang yang kokoh atau popor yang besar. Ini metode pendangiran atau pensosrokan. Nah, karena di sini juga banyak tumbuh gulma, banyak tumbuh rumput awal. Ini kita setelah dipupuk kita lakukan penyepraian juga menggunakan nutrisi dari Humicraft. Kita akan mix dengan herbisida lur. Kita gunakan Gold. Nah, Mas, apakah aman Gold dispraykan di tanaman bawang merah usia di bawah 20 HST? Bisa, tapi dengan dosis sangat minim. Kita nanti rencana gunakan dosis 1 sendok saja, 1 sendok makan lur, rata lur. Jadi kan cair, kita bikin 1 sendok makan. Nah, seperti ini lur kondisinya. Ini rumputnya, tumbuh kecil-kecil. Ini nanti kalau masih segini, ini dengan dosis 1 sendok makan saja, ini sudah bisa mengatasi rumput atau gulmanya kalau masih kecil. Nah, kalau udah terlanjur besar, kita gunakannya Belmek Gus.
khusus untuk pemberantasan kalau rumputnya sudah mulai tinggi. Nah, Belmax sendiri awas dosisnya diperhatikan. Dosis Belmax maksimal 20 mili, tapi baiknya itu kurang dari 20 mili. Nah, kemudian kita lanjutkan lur untuk ketinggian bedengan. Nah, itu ada belut menari-nari lur situ. Ini yang saya takutkan lur. Dia ada belut jalan itu lur. Nah, itu lur. Nah, itu ada belut. Itu bocah belajar tani agak ngeri-ngeri kalau ngelihat belut lur. Jadi ketinggian air ini kita kosongkan untuk gotnya. Airnya hanya sedikit sekali, dan yang di atas itu kering gotnya. Ini karena kemarin ini cuacanya hujan terus dan ini masih lembab banget tanahnya. Tapi biasanya kalau cuaca agak panas kita naikkan untuk permukaan air di gotnya. Seperti itu lur. Kalau ini proses siram dari mulai tanam sampai 10 HST ini baru kita 2 kali penyiraman karena masih terjadi hujan gerimis di tanah, kondisinya masih basah. Itu suatu keuntungan kalau kita tanam itu di cuaca yang peralihan seperti ini. Jadi ada kalanya cuacanya itu langsung hujan setiap hari dengan intensitas tinggi, tapi ada kalanya itu hujan dan ada jeda. Itu lebih aman. Kalau dilihat dari pertumbuhan ini sudah sangat cepat pertumbuhannya. Untuk itu kita kurangi pupuk nitrogennya. Oke, seperti itu dulur untuk update pola tanam bawang merah kali ini untuk bocah belajar tani. Karena ini cuacanya panas, bocah belajar tani berada di gubuk. Semoga kedepannya tanaman ini bisa mudah perawatannya dan bisa panen maksimal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.